Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari ini, Minggu 1 Agustus 2021, di GKI Bogor Baru dan Bakal Jemaat Sentul masih dilaksanakan secara online, karena kita masih dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk pencegahan COVID-19. Tema ibadah hari ini adalah hati yang terarah kepada roti hidup dengan firman yang diambil dari Yohanes 6 ayat 24-35 dan dilayani oleh Penatua Khusus Joshua Bernando. Pengisi pujian adalah vokal grup Brayat Kinasih. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang perlu kami tekankan sebagai berikut. Shalom, jemaat, Bapak Ibu dan anak-anak yang mengikuti ibadah hari ini. Saya mewakili majelis jemaat dan seluruh jemaat GKI Bogor Baru dan Bakal Jemaat Sentul menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada dua pelayan kita yang menyelesaikan masa pelayanan mereka. Pertama, Ibu Sintawati, dan yang kedua, Bapak Hidayat Eliazar. Ibu Sinta menyelesaikan masa pelayanan sebagai penatua di GKI Bogor Baru untuk periode pelayanan 2015 hingga 2018 dan 2018 hingga 2021. Ibu Sinta juga melayani di Badan Pekerja Majelis Klasis Jakarta Selatan, mewakili jemaat GKI Bogor Baru sebagai penatua ex officio untuk masa pelayanan 2018 hingga 2021. Penatua Hidayat Eliazar juga mewakili kita jemaat GKI Bogor Baru di kepengurusan Badan Pekerja Majelis Klasis Jakarta Selatan periode 2018 hingga 2021. Kita bersyukur untuk pelayanan Bu Sinta dan Pak Hidayat, dan kita percaya bahwa walaupun mereka tidak lagi terlibat dalam pelayanan di klasis dan Ibu Sinta tidak lagi menjadi penatua, mereka berdua adalah rekan pelayan kita yang akan terus setia melayani jemaat yang dipercayakan Yesus Kristus, Kepala Gereja bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sumangga kita jumeneng. Umat ingkang dipun tresnani dening Gusti wonten ing dinten Minggu ingkang suci menika, sumangga kita sami mulyakaken asmanipun
ingkang Maha Suci. Suci, 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 pamuji Hayang suci, Allah Maha Mulya kang jumeneng raja. Suci, 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 pinunti Hayang widi, kita sadoyo memuji Sang-Hyang. Suci, 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 kang kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Umat yang dikasih Tuhan, mari kita dasari ibadah kita pada pagi hari ini dengan kesadaran bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita memasuki minggu pertama bulan Agustus. Sepanjang bulan Agustus kita akan merayakan bulan kesenian. Untuk itu, pada tiap-tiap minggunya kita akan memuji Tuhan dengan menggunakan lagu-lagu pujian berbahasa daerah dari berbagai suku di Indonesia. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada minggu ini adalah hati yang terarah kepada roti hidup. Melalui tema tersebut, kita diajak untuk mengintrospeksi diri. Apakah ketika kita mengikuti Yesus, kita mengikutinya karena terpesona oleh kebaikan dan mujizat-mujizatnya? Atau karena kita sungguh-sungguh menghayati bahwa Yesuslah pemilik kehidupan kita, sang sumber hidup yang kekal? Mari kita menghayati bahwa Yesuslah sang roti kehidupan, sehingga kita dapat dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa bersama.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan doa pengakuan dan penyesalan kami sebagai orang percaya yang bahkan sudah berpuluh-puluh tahun mengaku sebagai murid Kristus. Kami seringkali belum dapat mengarahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Hati kami masih lebih sering terarah dan mendambakan berkat-berkat dan mujizat-mujizat yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, ketimbang kami sungguh-sungguh mengarahkan hati kepadamu. Sehingga ketika kami sulit melihat berkat-berkat yang Engkau berikan seperti yang kami harapkan, kami mulai meragukan kemahakuasaan-Mu dan iman kami kepadamu mulai goyah. Untuk itu, ampuni kami ya Tuhan. Kami juga berdoa dengan sungguh, kiranya Tuhan berkenan memampukan kami untuk selalu mengarahkan hati kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menaikkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Mari kita dengan bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan dengan penyesalan dan sungguh-sungguh mengakui dosa kita serta memohon pengampunan dan berkomitmen memperbaiki diri, Tuhan Yesus Kristus memberikan berita anugerah kepada kita menurut Mazmur pasal 78 ayat ke-88 berbunyi demikian. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Di dalam Kristus kita telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Umat ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga kita sami nyamektakaken manah kagem amirangaken sabdanipun Gusti minangka dilah tumrap lampahing karohanen kita. Undang noroto sajagat sabdeng Injil suci Gih pasak sining si rahmat sabdeng Injil suci Beri sabu manungso sinungge samyoto sabdeng suci kisah baning Gusti sabdeng suci kisah baning Gusti Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Ibu bapak saudara sekalian dipersilahkan untuk kembali duduk. Mari kita memohon pertolongan Tuhan sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, saat ini kami memohon pertolongan-Mu. Ketika firman-Mu, kebenaran-Mu akan disampaikan, kami memohon
agar kami boleh mendengarkan, menjadi pendengar yang setia, pendengar yang baik. Agar ketika firman kami dengarkan, kami boleh merenungkannya, kami boleh melakukannya di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang boleh menolong kami untuk memahami firman-Mu. Juga tolong hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kiranya hanya kebenaran dari Engkau saja yang boleh hamba sampaikan. Ini kami Bapa, kami serahkan diri kami seutuhnya, agar boleh mendengarkan, merenungkan dan juga melakukan firman di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Kami memohon pertolongan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai dengan ke-35. Begini bunyinya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara, di Indonesia kita punya berbagai macam makanan pokok. Ada jagung, beras, ada sagu, dan lain sebagainya. Di Jawa kita mengenal beras atau nasi yang diolah. Dan bahkan sampai ada, saking dibutuhkannya rasanya itu, nasi itu kalau nggak makan nasi katanya belum makan gitu ya. Penting sekali makanan pokok. Tapi pertanyaannya saudara, bisakah nasi itu, jagung itu diganti dengan yang lain? Jawabannya tentu bisa. Kita tahu yang kita butuhkan di dalam tubuh itu bukan nasinya, bukan jagungnya, tapi karbohidratnya. Jadi nasi itu bisa kita substitusi, bisa kita ganti dengan berbagai macam karbohidrat yang lain untuk tenaga, untuk
tubuh kita bisa beraktivitas dengan baik. Jadi yang esensi itu nasinya atau karbohidratnya, Bapak Ibu Saudara? Kita temukan yang esensi sebetulnya karbohidratnya, bukan nasinya. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali luput dari fokus kepada hal yang esensial. Kita berfokus pada hal yang non-esensial sebetulnya. Tapi karena kita tidak memahami, kita mungkin melupakan hal yang esensial, lalu kita berfokus pada hal-hal yang non-esensial. Kita perlu fokus pada hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Tentu akan banyak distraksi, disrupsi yang membuat fokus kita hilang, fokus kita berpaling. Dan hari ini saudara, kita diajak untuk kembali belajar mengarahkan hati kita kepada yang esensial. Yaitu siapa? Tuhan sendiri. Kita belajar di dalam kehidupan kita mencukupkan diri dengan Sang Roti Hidup dan beriman kepada Yesus sebagai roti hidup yang sempurna. Mari kita cermati bagian bacaan kita. Saya membagi dua bacaan kita menjadi ayat 24 sampai dengan 27, lalu ayat 28 sampai dengan 35. Mari kita cermati ayat 24 sampai dengan 27 terlebih dahulu. Di dalam bagian ini kita temukan Tuhan Yesus dicari oleh orang-orang banyak. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti pengajaran Tuhan Yesus. Mereka adalah yang diberikan makan, bagian dari 5.000 orang yang telah kenyang bersama dengan Tuhan Yesus sebelumnya. Mereka mencari-cari Tuhan Yesus. Menarik saudara, ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan bertanya kepada beliau, Tuhan Yesus merespons dengan hal yang berbeda. Tidak menjawab pertanyaan mereka sama sekali. Pada ayat 26 kita temukan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Tuhan Yesus menegur mereka. Mereka dikatakan salah fokus. Mereka berfokus hanya pada perut mereka. Datang bukan karena haus dan lapar akan firman Tuhan, tapi mereka haus dan lapar perutnya. Mereka minta dikenyangkan kembali oleh Tuhan Yesus. Dan ini Tuhan Yesus tegur mereka. Di dalam bagian selanjutnya perintah Tuhan Yesus jelas. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kita ingat hal serupa juga pernah disampaikan oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal 55 ayat 2. Bekerjalah untuk hal yang bukan roti, kata Yesaya. Dan pada ayat 29 Tuhan Yesus menegaskan pekerjaan sejati yang perlu dilakukan oleh manusia hanyalah beriman kepada Dia yang diutus Allah. Inilah satu-satunya pekerjaan yang Tuhan minta bagi manusia. Beriman kepadanya. Dalam bagian bacaan ini saudara kita bisa melihat Tuhan Yesus tidak lagi menawarkan roti seperti kisah sebelumnya, seperti kisah kita minggu lalu di perikop sebelumnya, memberikan roti bagi 5.000 laki-laki, dikenyangkan. Di sini Tuhan Yesus tidak lagi menawarkan roti tersebut, roti yang hanya mengenyangkan sementara. Tapi yang Ia bawa adalah yang esensi bagi kehidupan manusia. Apa saudara? Keselamatan. Keselamatan adalah kelaparan spiritual yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun juga. Tidak dapat diupayakan oleh manusia kecuali diberikan oleh Tuhan sendiri. Saudara, ketika kita melihat rangkaian kisah ini, kita dapat lihat bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah tidak hanya bisa membuat mereka kenyang secara fisik, diberikan roti, namun juga mengundang orang-orang tersebut dan kita sekalian
untuk kenyang secara spiritual. Tadi yang saya katakan, ada kepenuhan lewat keselamatan yang diberikan, yang tidak bisa diupayakan oleh manusia. Melalui bagian ini kita dapat melihat Tuhan mengajak orang banyak itu dan kita sekalian untuk berfokus kepada Dia. Mengarahkan hati dan pikiran kita bukan hanya pada sekedar roti yang sementara yang bisa busuk, yang mengenyangkan dalam beberapa waktu saja, tapi kepada roti hidup yang Tuhan sediakan. Ibu bapak saudara, beberapa waktu lalu saya mengikuti sebuah seminar, ya acara doa sebetulnya, tapi kemudian ada sharing yang diberikan oleh para pembicara. Salah satunya adalah seorang dokter yang melayani di rumah sakit yang menerima pasien COVID. Beliau bekerja bersama dengan tim untuk mengatur segala sesuatu yang ada. Ia bercerita bahwa saat ini oksigen, tabung oksigen medis itu begitu dibutuhkan. Bagi pasien-pasien COVID itu jadi hal yang sangat utama. Mereka semua butuh. Tapi di tengah kondisi ini, kita tahu berita di mana-mana terjadi krisis. Banyak rumah sakit kehabisan oksigen. Dan dalam kondisi demikian, mereka harus mengatur oksigen tersebut sedemikian rupa. Karena jumlahnya terbatas. Dia tahu semua membutuhkan oksigen, tapi perlu ada skala prioritas. Ada dilema yang harus dipilih di dalam menentukan prioritas ini. Apakah diberikan kepada pasien yang kondisinya berat atau yang relatif ringan, yang dianggap lebih bisa sembuh. Nah, menurutnya salah fokus kepada hasil akhir, keselamatan itu bisa menyebabkan kondisi yang fatal. Pilihan-pilihan tadi, pilihan prioritas tadi bisa membawa kondisi yang fatal bagi para pasien dan juga bagi rumah sakit secara keseluruhan. Saudara, kita sadari bersama, saat ini kita di tengah-tengah kondisi krisis. Saat ini kita semakin dibuat untuk memilih, membuat skala prioritas. Fokus kita. Prioritas kita saat berbagi. Prioritas kita saat melakukan aktivitas di luar rumah. Kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Kita perlu menentukan prioritas kita. Tapi juga yang penting adalah prioritas iman kita. Di tengah kondisi saat ini, apa prioritas kita? Dan melalui bacaan kita hari ini kita dapat melihat, inilah saatnya kita semakin menyadari bahwa hanya melalui Tuhan, Sang Roti hidup, kehidupan kita cukup. Saudara, di tengah pandemi saat ini kita bisa lihat bagaimana kekuatan finansial, kecanggihan teknologi tidak dapat menolong di tengah krisis saat ini. Dan siapa yang dapat menolong kita, saudara? Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Dia yang mampu memberikan kita keselamatan. Hanya melalui Tuhan kita cukup. Saudara, kita bisa melihat banyak orang saat ini merasa tidak cukup. Berusaha merampas hak orang lain. Berusaha dengan culas menipu sana sini. Menguasai kesempatan orang lain. Pertanyaannya bagi kita, apakah saat ini kita mau mencukupkan diri lewat apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita? Apakah saat ini kita mau menjawab undangan yang telah Tuhan sediakan bagi kita? Saudara, ini jadi jembatan untuk bagian selanjutnya. Bagian ayat 28 sampai dengan 35. Di situ kita temukan bagaimana mereka yang mengikuti Yesus tadi
orang-orang tadi, mereka meminta tanda pada Tuhan. Dengan mengingat peristiwa keluaran bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana Tuhan memberikan roti yang disebut mana, mereka mempertanyakan, bukankah kami sudah nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun? Kita temukan di ayat 31. Karena saudara, dalam tradisi Yahudi ini ada kepercayaan bahwa ketika Mesias datang, maka ia akan membawa mana bagi bangsa Israel. Mana ini adalah bagian penting dari sejarah panjang bangsa Israel, orang-orang Yahudi, bagaimana ketika itu mana adalah simbol keselamatan, simbol penyertaan Tuhan di dalam perjalanan mereka keluar. Jadi, maka mereka menanyakan, seperti yang di ayat 31. Dan apa jawab Tuhan Yesus? Ini menarik. Tuhan Yesus merespon dengan dua hal. Yang pertama, bahwa yang memberikan mana bukanlah Musa, tapi Tuhan. Dan yang kedua, mana bukanlah roti kehidupan. Mana adalah simbol roti hidup. Tapi bukan roti kehidupan itu sendiri. Karena roti hidup tidak hanya mengenyangkan secara fisik, tapi memberikan kehidupan secara utuh. Tuhan Yesus meluruskan pandangan mereka, dan kemudian apa yang terjadi? Mereka bertanya. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ketika minta roti tersebut, apa jawaban Tuhan Yesus? Di ayat 35 ini adalah bagian yang luar biasa. Ia katakan, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ia menyatakan, ia adalah roti hidup. Ia mau mengatakan, ini, aku loh ada di hadapanmu. Akulah sang roti hidup itu. Yang kamu cari-cari, yang kamu butuhkan. Dan hal ini Tuhan tegaskan di ayat 51. Ia katakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara, pernyataan Yesus ini menegaskan bahwa dirinya lah penggenapan. Dirinya lah yang sempurna. Penyempurnaan dari mana? Roti sorga yang sudah nenek moyang mereka terima ketika mereka keluar dari Mesir. Akulah yang sempurna. Kalau kita ingat saudara, mana itu adalah jadi simbol pengingat kebebasan bangsa Israel. Simbol penyertaan Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus juga demikian? Bahkan dia adalah yang lebih sempurna. Bukankah Tuhan Yesus adalah pembebas kita? Membebas manusia dari belenggu dosa. Bukan hanya secara fisik, tapi dari belenggu dosa. Dan bukankah Tuhan Yesus adalah Immanuel, yang bersama dengan kita, Allah yang bersama-sama dengan kita. Saudara, identifikasi Tuhan Yesus sebagai roti hidup ini bagi saya melengkapi kisah di dalam Injil Yohanes. Dalam bagian lainnya di Injil Yohanes, Tuhan katakan ia sebagai air kehidupan. Ia adalah jalan kebenaran. Dan di sini ia katakan ia adalah sebagai sumber kehidupan, roti kehidupan. Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya ia bukan hanya keselamatan, tapi ia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tanpa sang roti hidup tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi kesempatan. Dengan mengidentifikasi dirinya sebagai sumber kehidupan, Tuhan Yesus mau membuka relasi manusia dengan Tuhan yang telah rusak. Relasi itu terbuka untuk semua. Kuncinya hanya satu. Percaya.
Saudara sekalian, di tengah kondisi yang normal, di tengah kondisi yang biasa, kita seringkali melupakan betapa pentingnya oksigen yang kita hirup di sekitar kita ini. Oksigen adalah hal esensial bagi kehidupan kita. Dan saat ini oksigen begitu dicari, menjadi komoditi utama, terutama bagi para penderita COVID-19. Tapi saat ini ketika kita di tengah pandemi ini, kita bisa bersyukur begitu rupa atas oksigen yang kita nikmati secara cuma-cuma, tanpa butuh bantuan. Saudara, kiranya ini juga yang Tuhan tawarkan pada kita. Kita bagaikan ditawarkan oleh Tuhan itu oksigen. Dan yang perlu kita lakukan, kita tidak perlu membeli, kita tidak perlu membayar. Kita tidak perlu mengantri ke sana dan ke sini. Yang perlu kita lakukan adalah beriman kepada Dia. Kita sadar di tengah kondisi krisis saat ini, kita mudah terdistraksi oleh berbagai macam hal yang ada di sekitar kita. Rasa cemas, rasa khawatir, atau bahkan rasa takut akan ketidakpastian. Rasa duka yang bertubi-tubi kita rasakan saat ini. Tapi kembali, ini juga jadi kesempatan kita untuk sungguh berfokus kepada Tuhan, Sang Roti Hidup. Ini kesempatan kita untuk berlutut, memohon pertolongannya. Lebih lagi, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan seutuhnya. Karena Dia adalah yang esensial bagi kehidupan kita. Tidak hanya itu, Ia adalah kehidupan kita. Satu-satunya sumber kehidupan kita. Sehingga prioritas kita adalah Dia. Fokus kita hanya kepada Kristus, Sang Roti Hidup, yang membawa keselamatan bagi kita. Membawa hidup yang baru. Pertanyaannya, maukah kita menjawab undangan Tuhan? Ia yang membawa harapan baru di tengah krisis. Maukah kita berserah hanya kepada Tuhan? Tuhan yang memberikan kita pertolongan untuk bisa berfokus kepada Sang Roti Hidup. Amin. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Uripku tansah berkahi
Gusti Yesus ku matur nuwun. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Majelis Jemaat GKI Bogor Baru telah menerima surat permohonan atestasi masuk pada tanggal 15 Juni 2021 dari GKI Kuitang Jakarta atas diri Bapak Alan Harli Kalolo dan Ibu Misa Farah Dasma Sela. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama jemaat di GKI Bogor Baru maupun bakal jemaat Sentul. Kami berharap kiranya Bapak dan Ibu dapat ikut ambil bagian dalam pelayanan dan mengembangkan talenta di GKI Bogor Baru maupun bakal jemaat Sentul bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan ketika Tuhan mengingatkan kami di tengah segala disrupsi, distraksi yang mengganggu fokus kami. Kami Tuhan ingatkan agar terus berfokus hanya kepada Engkau, Sang Roti kehidupan, yang memberikan kami kesempatan untuk hidup, mengampuni kami dari segala dosa kami, dan membawa pengharapan bagi kami. Saat ini ya Bapa, adalah waktu di mana kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami sungguh ingin menyerahkan diri kami, dan kami sungguh ingin berpaut hanya kepada Engkau. Tolong kami ya Bapa. Tolong Tuhan jauhkan dari segala gangguan-gangguan yang ada. Sekalipun kalau boleh hadir di tengah kehidupan kami, kuatkan hati kami, teguhkan hati kami, agar kami boleh terus senantiasa berfokus kepada Engkau saja. Pada saat ini, kami sebagai pendoa-pendoa-Mu, kami ingin menyerahkan rekan-rekan kami, saudara-saudari kami, mereka yang kami ingat saat ini sedang dalam kondisi sakit. Bapa di surga, kami sungguh sedih ketika melihat rekan-rekan kami, saudara-saudari kami sakit. Apapun pergumulan mereka Bapa, tolong ya Tuhan. Lawat mereka satu persatu, hibur mereka satu persatu, karena kami tahu dan kami percaya hati yang gembira adalah obat. Tuhan, berikan mereka sukacita, berikan mereka kedamaian di tengah kondisi sakit mereka. Tuhan, berikan jalan keluar melalui setiap obat, setiap dokter, setiap paramedik yang membantu, juga keluarga yang boleh terus dengan setia mendoakan, mendampingi. Bapa di surga, kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya Engkaulah tabib yang begitu luar biasa. Kami ingin menyerahkan rekan-rekan kami, saudara-saudari kami yang sakit, dan juga sedang di dalam pemulihan hanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini pula kami ingin berdoa terkhusus bagi kami yang sedang berduka. Kami yang dilanda kedukaan bertubi-tubi Bapa akibat pandemi saat ini. Ya Tuhan, kami tidak tahu lagi harus mengeluh kepada siapa. Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ya Bapa di surga, kami ingin menyerahkan kedukaan kami saat ini dan prosesnya, agar kami boleh terus melihat kasih-Mu di tengah kondisi yang tidak mudah saat ini Bapa. Kami ingin menyerahkan diri kami, rekan-rekan kami, keluarga kami, mereka yang ditinggalkan, hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, berikan penghiburan bagi kami. Tuhan, berikan kekuatan bagi kami. Ya Allah Bapa di surga, kami ingin juga berdoa untuk setiap pergumulan kami di tengah pandemi saat ini. Pergumulan keluarga-keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kami yang tidak bisa keluar untuk mencari uang, Tuhan, tolong kami. Tolong kami agar kami tidak
kekurangan Bapa, berikan kami kecukupan. Kami tahu dan kami percaya Engkaulah roti kehidupan kami. Kami tidak akan lapar, kami tidak akan haus ketika kami bersama dengan Engkau. Kami percaya banyak tangan yang Tuhan pakai untuk menolong kami. Banyak cara yang akan Tuhan pakai untuk membantu kami. Bapa di surga, kiranya kami juga sebagai komunitas, kami sebagai gereja, kami boleh terus mendukung satu dengan yang lain. Di tengah kondisi pandemi saat ini, di tengah hari-hari kami menjalani dan melalui segala pergumulan hidup kami. Bapa di surga, kami juga ingin bersuka cita atas apa yang Tuhan berikan, terutama bagi rekan-rekan kami, saudara-saudari kami yang boleh bertambah usianya 1 tahun lagi di minggu ini Bapa. Kami sungguh ingin bersuka cita bersama dengan saudara-saudari kami ini. Kami boleh bersuka cita bersama dengan mereka yang juga menantikan kelahiran, menantikan tumbuh kembang janin di dalam kandungan mereka Bapa. Bapa di surga, lindungi dan jaga mereka yang sedang hamil, sedang mengandung. Kiranya Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan di tengah pandemi saat ini. Kami ingin juga bersuka cita bersama dengan anak-anak kami, rekan-rekan kami yang boleh mendapatkan pekerjaan, boleh mendapatkan sekolah yang baru, boleh mendapatkan kampus, universitas, masuk kuliah Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami bersuka cita Bapa. Doa-doa kami Tuhan jawab satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersuka cita atas segala berkat dan pertolongan-Mu. Tidak lupa kami ingin berdoa untuk gereja kami, GKI Bogor Baru dan juga Bajem Sentul, di tengah segala kondisi yang ada, pergumulan yang kami hadapi bersama sebagai jemaat. Tuhan bimbing kami agar terus kami boleh bertumbuh, baik secara iman, kualitas juga kuantitas kami Bapa, agar nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan melalui setiap pelayanan kami, setiap hal yang kami upayakan di dalam pembinaan, di dalam diakonia, di dalam persekutuan, dan di dalam bidang-bidang lainnya Bapa. Pakai kami sebagai gereja Bapa, agar boleh terus menyuarakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia, terutama di tengah kondisi saat ini yang begitu memprihatinkan. Pakai gereja-Mu Bapa, agar karya kami boleh memuliakan nama Engkau. Hilangkan segala benci, segala kemarahan, segala sakit hati yang ada di antara kami, agar kami sebagai tubuh Kristus boleh terus memuliakan nama-Mu saja. Saat ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia yang saat ini dilanda badai virus corona Bapa. Kami melihat dan kami prihatin akan kondisi saat ini. Kami ingin berdoa bagi bangsa ini Bapa. Kiranya Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan keluar atas kondisi yang ada saat ini. Kami ingin menyerahkan bangsa ini, pemimpin-pemimpin kami. Kiranya mereka boleh mengambil tindakan yang bijaksana, pilihan-pilihan bijaksana yang didasari akan takut padamu saja. Bapa di surga, ini segala permohonan, segala rasa syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Kami serahkan bersama dengan Engkau. Kami satukan doa-doa kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan sendiri pada kami. Tunggu Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Tuhan mugi kasucikna. Kraton Tuhan mugi rawuha. Karsa Tuhan mugi kalampahana kados dene wonten ing swarga, inggih mekatono ugi wonten ing bumi. Mugi kawula sami Tuhan paringi rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha Tuhan mugi ngapunten sak kathahing kalepatan kawula, kados dene kawula sami ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa malih kawula sami sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda. Mugi sami Tuhan walaken saking pangawak dursila. Awit dene Tuhan ingkang kagungan kraton saha wisesa
tuwin kamulyan langgeng salaminipun. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dengan baik. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara sesuai yang tertera di layar. Kini kita akan membawa persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas banyak berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau bukan hanya memberikan roti bagi kami, tetapi Engkau sendiri adalah roti hidup bagi kami, yang memuaskan tubuh, hati, dan jiwa kami. Engkau yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kiranya Engkau berkenan dan menguduskannya, dan persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu melalui perantaraan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami mau menaikkan doa syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan berfokus kepada Sang Roti Hidup, karena hanya melalui roti hidup kita cukup. Oleh sebab itu, mari kita sambut dengan pujian padamu, Tuhan dan Allahku. Jiwaku dan
Ibu saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Sang Roti Hidup. Jadilah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan mari kita pergi dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjaga kita. Tuhanlah naungan kita di sebelah tangan kanan kita. Matahari tidak menyakiti kita pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya.